Bagi saya pribadi, integrasi nasional adalah proses penyatuan dari beberapa bangsa, di mana di Indonesia ini kita terdiri dari berbagai suku bahasa, kemudian ras, agama, dan kepercayaan lainnya. Jadi memang semua terintegrasi menjadi satu kesatuan di antara Republik Indonesia itu sendiri. Proses penyatuan dari berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Bangsa itu dapat menerapkan persatuan ketika kebudayaan di Indonesia itu beragam dan berbagai macam. Indonesia bisa melebur menjadi satu dan menjadi negara yang maju. Udah bisa kita lihat banyak nih yang udah paham dari makna integrasi nasional. Jadi integrasi nasional merupakan isu penting yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, terutama negara-negara yang memiliki keragaman etnis, agama, budaya, dan bahasa. Integrasi nasional Indonesia adalah proses yang berupaya menciptakan persatuan dan kesatuan di antara beragam suku, budaya, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia. Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan lebih dari 17.000 pulau dengan keragaman yang sangat kaya. Integrasi nasional Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai ideologi negara yang mendasar, dengan 5 sila yang meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi pijakan untuk mencapai integrasi nasional yang kokoh. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi integrasi nasional di Indonesia. Yang pertama, keragaman etnis, budaya, dan agama. Indonesia memiliki keragaman etnis, budaya, dan agama yang sangat kaya. Faktor ini dapat menjadi tantangan dalam mencapai integrasi nasional, karena perbedaan-perbedaan ini dapat menimbulkan ketegangan dan konflik. Upaya untuk memahami dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk membangun integrasi nasional yang kokoh. Yang kedua, kesenjangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi antar wilayah dan antar kelompok dapat mempengaruhi integrasi nasional. Ketidakadilan sosial dan ekonomi dapat menciptakan ketegangan dan ketidakpuasan yang dapat mengganggu persatuan bangsa. Upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah dapat membantu memperkuat integrasi nasional. Yang ketiga, politik identitas. Politik identitas seperti penggunaan simbol-simbol keagamaan atau kebudayaan dalam politik dapat mempengaruhi integrasi nasional. Pemahaman yang keliru atau penyalahgunaan politik dapat menyebabkan polarisasi dan konflik antar kelompok. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran kebangsaan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kebangsaan dan pemahaman bersama tentang nilai-nilai nasional. Kurikulum pendidikan inklusif yang mencakup sejarah, budaya, pluralisme di Indonesia dapat membantu memperkuat integrasi nasional dengan membentuk identitas nasional yang kuat dan memperkuat ikatan antar kelompok. Kelima, keberadaan konflik sosial dan separatisme. Konflik sosial dan gerakan separatisme di beberapa wilayah Indonesia dapat menjadi tantangan bagi integrasi nasional. Penanganan konflik dengan dialog, penyelesaian yang adil dan inklusi semua pihak dapat membantu membangun perdamaian dan memperkuat persatuan. Yang keenam, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mendukung integrasi nasional seperti kebijakan otonomi daerah, perlindungan hak minoritas, dan peningkatan partisipasi politik. Semua kelompok memiliki peran penting dalam mempengaruhi integrasi nasional. Dan yang terakhir, ketujuh, media dan komunikasi. Media dan komunikasi memainkan peran penting dalam mempengaruhi persepsi dan pemahaman masyarakat tentang integrasi nasional. Media yang bertanggung jawab dan inklusif dapat membantu mempromosikan pemahaman yang baik tentang keragaman dan nilai-nilai persatuan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai identitas bangsa dalam integrasi nasional Indonesia. Identitas bangsa memegang peranan penting dalam integrasi nasional Indonesia, di mana identitas bangsa itu mencakup nilai-nilai, budaya, sejarah, cita-cita bersama yang diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini memungkinkan terbentuknya kesadaran sebagai warga negara Indonesia yang merasa bangga atas keragaman yang ada dalam Indonesia itu sendiri. Identitas nasional Indonesia ini didasarkan pada beberapa elemen penting, antara lain yang pertama ada Pancasila sebagai dasar negara, di mana Pancasila itu menjadi sebuah pijakan untuk membangun persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang ada di Indonesia itu sendiri. Dengan 5 sila di dalam Pancasila ini bisa menjadi sebuah ideologi dasar negara. Lalu yang kedua ada Bhinneka Tunggal Ika,
di mana semboyan ini menekankan pada pentingnya toleransi, saling menghormati, dan persatuan di antara berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, ada gotong royong dan kebersamaan, di mana gotong royong ini merupakan nilai yang mengajarkan kolaborasi, tolong-menolong, kepedulian antar individu, dan antar kelompok dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Kebersamaan ini juga tercermin dalam berbagai tradisi, seperti gotong royong dalam kegiatan adat, kerja bakti, atau kegiatan sosial bersama. Yang terakhir ada warisan budaya daerah, di mana identitas nasional di Indonesia ini tuh juga mencakup warisan budaya yang sangat beragam dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Apalagi kita tahu bahwa daerah di Indonesia ini sangat beragam dan banyak kepulauan, dan setiap daerah ini memiliki kekayaan masing-masing yang menjadi bagian dari identitas bangsa. Identitas bangsa ini menjadi alat untuk mempersatukan dan mengatasi perbedaan yang ada dalam Indonesia. Kemudian adanya politisasi identitas. Politisasi identitas menjadi hambatan serius dalam mewujudkan integrasi nasional di Indonesia. Ketika identitas suatu suku, agama, atau kelompok menjadi alat politik, hal ini dapat memicu polarisasi dan konflik sosial yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir ada kurangnya kesadaran pendidikan mengenai integrasi nasional. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia mengenai pentingnya integrasi nasional juga menjadi hambatan. Kurangnya pendidikan dan sosialisasi mengenali nilai kebangsaan, persatuan, dan kesatuan dapat membuat masyarakat kurang peka terhadap pentingnya menjaga dan memperkuat persatuan bangsa. Menghadapi hambatan-hambatan tersebut, perlu adanya tindakan serius dari pemerintah, lembaga pendidikan, juga masyarakat, dan seluruh elemen-elemen bangsa. Nah, hal tersebut diwujudkan dalam hal seperti meningkatkan pendidikan multikultural, kemudian adanya pemerataan akses informasi, juga pemberdayaan ekonomi, dan penegakan hukum yang adil dan merata. Dengan upaya yang berkesinambungan, diharapkan hambatan-hambatan tersebut tidak mempengaruhi wujudnya integrasi nasional di Indonesia. Upaya penegakan integrasi nasional di Indonesia dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk memperkuat persatuan, kesatuan, dan kebersamaan antara berbagai kelompok masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh nyata dari upaya penegakan integrasi nasional di Indonesia. Yang pertama, pendidikan multikultural. Pemerintah pendidikan multikultural bertujuan untuk membentuk sikap inklusif, toleransi, dan saling menghormati antara siswa dari berbagai latar belakang budaya. Yang kedua, program bantuan keuangan dan pembangunan. Pemerintah mengimplementasikan program bantuan keuangan dan pembangunan yang merata ke seluruh wilayah Indonesia. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah, sehingga masyarakat dari berbagai kelompok dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan merata. Yang ketiga, Hari Nasional dan Peringatan Bersama. Negara Indonesia merayakan hari nasional seperti Hari Kemerdekaan dan Hari Pahlawan sebagai momen untuk memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan. Peringatan bersama ini melibatkan partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat dan dijadikan ajang untuk mengenang sejarah dan menghargai jasa para pahlawan nasional. Lalu selanjutnya nomor 4 ada dialog antara agama dan antara budaya. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas agama seringkali mengadakan dialog antara agama dan antara budaya. Dialog ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kerjasama antar kelompok agama dan budaya yang berbeda, serta mengatasi konflik dan perpecahan yang mungkin timbul. Yang kelima, ada penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia melalui aparat penegak hukum berkomitmen untuk menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menjamin kesetaraan hukum bagi semua warga negara. Penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia merupakan aspek penting dalam menjaga integrasi nasional dan menghindari diskriminasi. Selanjutnya yang keenam ada promosi budaya dan seni. Pemerintah dan berbagai lembaga budaya aktif dalam mempromosikan budaya Indonesia yang beragam melalui berbagai kegiatan seni, festival, pameran, dan pertunjukan. Promosi budaya ini membantu memperkuat identitas nasional dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang kekayaan budaya Indonesia.
Lalu yang terakhir ada media dan komunikasi. Media massa dan platform komunikasi sosial memiliki peran penting dalam membentuk persepsi dan pemahaman masyarakat. Pemerintah dan masyarakat sipil bekerja sama untuk memastikan informasi yang disampaikan melalui media itu bersifat inklusif, tidak memihak, dan mengedepankan prinsip persatuan dan kesatuan. Ini adalah beberapa contoh nyata dari upaya penegakan integrasi nasional di Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa penegakan integrasi nasional adalah proses yang terus berlangsung dan membutuhkan partisipasi aktif dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, ketika kita melihat suatu lingkup, tentunya di UNS ini kita sebagai salah satu kampus yang secara nasional dan banyak rekan-rekan kita yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, ras seperti itu. Bagi saya pribadi, tentunya di UNS ini telah terjadi suatu integrasi secara nasional, namun ada kalanya dari kita belum secara sepenuhnya menerima perbedaan itu. Tentunya sudah dong, karena di UNS itu kan banyak banget nih dari mahasiswa berbagai suku dan kita masih tetap bisa untuk berkolaborasi dan saling menyatu. UNS sendiri itu sudah menerapkan apa yang namanya integritas pada suatu bangsa. Kenapa? Karena di UNS sendiri itu sudah memiliki mahasiswa yang beragam dari suku Jawa, Batak, dan lain-lain. Maka dari itu UNS akan semakin maju dan semakin berkembang karena perbedaan tersebut.